Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini insya Allah kita mulai pembahasan kita mengenai matematika diskrit, di mana mata kuliah ini eh, biasanya ada di semester awal atau semester 1 atau 2 biasanya seperti itu. Oke, pembahasan kali ini yaitu mengenai logika matematika. Jadi dalam hal ini kita akan melihat korelasi atau hubungan logika dengan matematika, atau bahasa lainnya ada beberapa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang itu sebenarnya mengandung unsur matematis dan juga logik. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Logika itu adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Dan menalar ini nanti ujungnya itu kita bisa mencapai sebuah kesimpulan setelah melihat dari berbagai pernyataan itu. Misalkan ada eh, penjumlahan di samping kanan ini ya. Jadi penjumlahan ini itu didasarkan dengan nalar kita ya, bukan nalar yang umum. Kalau nalar yang umum di sini mungkin 2 tambah 3 itu ya 5 gitu ya. Yang sudah kita pelajari sesuai dengan bilangan desimal yang s- yang dipelajari sejak kita sekolah dasar sampai sekarang. Cuman di sini kita belajar menalar ya. Sehingga penjumlahan di samping kanan ini bukanlah bentuk dari matematika umum, gitu. Misal di sini 2 tambah 3 itu sama dengan 13. Ya. 3 tambah 4 sama dengan 25. 4 tambah 5 sama dengan 41. Ya. Jadi maksudnya meskipun di sini itu bentuknya angka ya, tapi bisa saja angka ini adalah simbol dari variabel. Ya, misalkan seperti X plus Y ya, sama dengan 13. Nah, itu kan. Y plus Z sama dengan 25. Ya. Z plus A sama dengan 41 dan seterusnya. Kan gitu. Jadi eh, itu dari 3 pernyataan ini bisakah kita mencari nilai dari 5 tambah 6 sama dengan berapa? Silakan nanti di telaah sendiri ya, atau tinara sendiri sebagai awalan. Tapi saja persepsi orang itu dalam menelar memang beda-beda ya. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Oke, kemudian ada argumen, jika Anda mahasiswa teknik, maka Anda tidak sulit belajar logika matematika. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa teknik. Tetapi Anda sulit belajar logika matematika dan Anda tidak suka begadang. Jadi Anda bukan mahasiswa teknik. Apakah penarikan kesimpulan dari argumen di atas valid? Nah, untuk memahami argumen tersebut memerlukan alat bantu yang namanya logika. Jadi untuk memahami kalimat ini, kita eh, baca dengan teliti dan kita temukan logika atau hubungan antar kalimat yang ada di dalamnya, sehingga dari situ kita bisa menarik kesimpulan. Kemudian ada lagi urutan pernyataan di bawah ini. Ambon, Begal, dan Condet, misalnya ya ini, adalah sekelompok pembunuh. Mereka tertangkap dan sedang diinterogasi oleh polisi dengan poligraf.
Nah, di sini polisi mendapatkan pernyataan, Ambon berkata, begal bersalah dan Sundet tidak bersalah. Begal berkata, jadi tiga orang ini diinterogasi ya. Jika Ambon bersalah, maka Sundet bersalah. Nah, ketika polisi menginterogasi Condet, Condet berkata, saya tidak bersalah, tetapi Ambon atau Begal bersalah. Tentukan siapa sajakah yang bisa bersalah bila tes poligraf menunjukkan bahwa Begal telah berbohong. Sementara kedua temannya mengatakan kebenaran. Dan sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan ini memerlukan alat bantu logika. Di dalam yang lebih ke arah matematis, contohnya, dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika GDC dalam kurung A, B sama dengan 1. GCD ya ini ya, bukan GDC. Ya. Greatest common divisor adalah bilangan terbesar yang dapat membagi dua bilangan atau beberapa bilangan. Syarat cukup graf dengan n simpul mempunyai sirkuit Hamilton adalah derajat tiap simpul lebih besar atau sama dengan n per 2. Berdasarkan lain, fx atau fungsi x sama dengan omega gx jika dan hanya jika gx itu sama dengan o fx dan seterusnya. Nah, apa yang dimaksud dengan logika matematika? Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis, logika, dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Nah, logika matematik ini berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Ya. Yang kedua ini perlu diperhatikan ya. Jadi matematik dengan komputer, dengan ilmu komputer itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena dalam sejarahnya orang-orang yang dulu mengembangkan komputer, sekarang ini disebut komputer itu sebagian besar itu kebanyakan adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang matematika. Salah satunya ada Alan Turing, von Neumann, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa teman-teman AI atau kecerdasan buatan yang sekarang kita sedang lakukan penelitian itu eh, dasar improvementnya itu adalah ilmu matematik gitu. Nah, tema utama dalam logika matematika antara lain adalah kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan deduktif dari sistem pembuktian formal. Jadi intinya formulasi tertentu itu harus bisa dibuktikan. Ya. Jadi ada deduktifnya, pembuktiannya. Kemudian logika matematika sering dibagi dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika yang konstruktif. Bidang-bidang ini memiliki hasil dasar logika yang serupa. Salah satu filsuf yang menjadi pijakan logika, yaitu seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles ya. Aristoteles ini muridnya Plato. Nah, Plato itu muridnya Socrates. Aristoteles ini guru dari Alexander Agung yang hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, dalam logika ada yang istilah disebut proposisi ya. Jadi proposisi ini adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan atau statement yang memiliki arti penuh dan utuh. Artinya eh, jelas ya, jelas dan biasanya bentuknya kalimat berita. Berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar tidaknya. Nah, proposisi ini adalah pernyataan yang menilai benar, true atau salah, false, tapi tidak keduanya.
Artinya dalam penarikan kesimpulan harus ada pilihan, tidak bisa dua ya. Kalau tidak benar ya salah. Ya. Nah, dalam ilmu logika, proposisi mempunyai tiga unsur, yakni subjek, perkara yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, atau perkara. Kemudian predikat adalah perkara yang dinyatakan dalam subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, predikat itu adalah kata kerja. Dan kopula adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Jadi di dalam proposisi itu ada kata penghubung di antara subjek dan predikat. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya tidak harus ya, tidak harus ada. Contoh, semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan pembilang. Nah, kata manusia ini berkedudukan sebagai subjek. Kata adalah merupakan kopula dan kata fana sebagai predikat. Di sini fana ini predikat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia meskipun dalam bahasa Indonesia itu fana ini kata sifat ya. Karena di sini kan sifat manusia ya, itu fana. Contoh dua. Gajah lebih besar daripada tikus. Jadi ini jelas ya. Gajah itu lebih besar daripada tikus. Nah, tikus itu harusnya lebih besar daripada gajah. Lebih kecil daripada gajah. Apakah ini sebuah pernyataan? Ini benar ya. Apakah ini sebuah proposisi? Benar karena mengandung kata penghubung ya. Apalah nilai dari kebenaran ini, dari proposisi ini benar. Benar itu karena gajah itu lebih besar daripada tikus. Ya kenyataannya seperti itu ya. Kemudian 520 lebih kecil dari 111. Pernyataannya benar ya. Dan proposisi, apakah ini proposisi ini juga benar gitu ya. Karena jelas ya. Nah, setelah dibuktikan kesimpulannya adalah salah. Jadi kesimpulannya adalah salah karena pas 111 itu yang seharusnya lebih kecil daripada 120. Nah, Y lebih besar dari 5. Apakah ini pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Karena ada ketidakjelasan di sini ya. Yang satu itu Y itu variabel. Sedangkan yang ini yang 5 itu adalah nilainya gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan ya. Atau dalam bahasa lain itu nggak tidak apple to apple. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y. Ya, bergantung pada Y karena Y variabel. Jadi memiliki nilai tertentu ya. Dan nilainya itu kita tidak atau belum tahu. Tapi nilainya belum ditentukan. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi ya. Kalau di dalam matematik itu fx biasanya. Fx sama dengan Y lebih dari 5 gitu. Atau kalimat terbuka. Jadi bukan proposisi ya, masih fungsi proposisi. Ya, fungsi itu kan nilai yang kita tuh masih tidak tahu fungsinya bagaimana ya. Sekarang tahun 2018 dan 99 kurang dari 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini adalah salah? Karena ketika video rekaman ini dibuat adalah tahun 2024, ya jadi salah ya, bukan dan 99 itu lebih besar dari 5, bukan lebih kecil. Oke ya. Nah, ini ada lagi contoh. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak. Ini adalah sebuah permintaan atau permohonan atau bisa saja kalimat perintah ya. Harusnya ini diberi tanda seru ya. Perintah tapi sifatnya memohon ya. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Ya. Karena hanya pernyataan lah yang bisa menjadi proposisi ya. Karena ini enggak belum jelas gitu ya. Tidur atau tidak kan ini hanya meminta supaya mahasiswa tersebut tidak tidur selama kuliah. Jadi mahasiswanya belum tahu apa posisinya tidur atau
Belum. Nah, ini contoh lagi. X lebih kecil dari Y dan hanya jika Y lebih besar dari X. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, jelas ya. Apakah ini sebuah proposisi? Iya. Jadi ini apple to apple. Jadi variabel dibandingkan dengan variabel. Dan ini konsisten gitu. Ya. Karena nilai kebenarannya tidak tergantung kepada spesifik X maupun Y. Yang jelas, Y itu dalam posisi lebih besar dari X. Nah, itu. Dan X dalam posisi lebih kecil dari Y. Apakah nilai kebenaran dari posisi ini benar ya? Karena ini dibolak-balik, tapi tanda lebih besar lebih kecilnya ini masih mengarah ke kesimpulan yang sama bahwa X itu lebih kecil dari Y. Atau juga dibalik, Y itu lebih besar dari X gitu. Nah, kesimpulannya apa? Proposisi itu bentuknya adalah kalimat berita. Jadi kalimat berita itu ya diakhiri dengan titik biasanya, bukan dengan tanda seru ataupun tanda tanya. Seperti itu. Contoh-contoh lain proposisi. Nah, ini. Misalkan yang A ini, 13 adalah bilangan ganjil. Ini adalah pernyataan iya, proposisi iya, tapi kesimpulannya adalah salah. Eh, kesimpulannya benar ya, karena 13 adalah bilangan ganjil. Soekarno adalah alumnus Undip. Nah, ini kita nggak tahu ini Soekarno di sini itu Bapak Presiden atau nama orang bukan presiden ya. Karena nama Soekarno itu kan banyak ya. Tidak hanya Bapak Presiden Soekarno. Ini kita ambil aja yang umum ya. Misalkan ini bukan presiden ya. Bisa aja Soekarno ini adalah alumnus Undip. Ini pernyataan dan proposisi dan itu benar gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah Bapak Presiden Soekarno ini pernyataan iya, prosesi iya, tapi kesimpulannya adalah salah karena Bapak Soekarno itu lulusan Institut Teknologi Bandung. Nah, silakan nanti teman-teman mulai dari C, D, E, F, G sampai H ini silakan digunakanlah logika kalian untuk menalar dari pernyataan-pernyataan di yang di sini. Apakah nanti kesimpulannya salah atau benar? Apakah itu pernyataan atau proposisi? Tapi kalau melihat dari kalimatnya ya ini semuanya pernyataan dan juga proposisi seperti itu. Oke. Contoh-contoh yang bukan proposisi ya, seperti yang tadi kita bahas bahwa itu tuh satu biasanya bukan kalimat berita ya, ini kalimat tanya. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di stasiun Tawang? Nah ini nggak bisa dicari kesimpulan karena tidak ada pukul atau jam tertentu yang dituliskan di sini. Kemudian yang B, isilah gelas tersebut dengan air. Nah kita tidak tahu ya apakah gelas tersebut itu sudah ada airnya atau airnya sedikit disuruh untuk memenuhinya atau memang belum sama sekali belum ada air ya kita nggak tahu. Yang C adalah X tambah 3 sama dengan 8. Nah, ini variabel kemudian ditambahkan dengan nilai ya. X-nya itu kan kita tidak tahu ya. Ya, X itu kalau di sini bisa aja angka 5 ya, tapi bisa aja itu X itu dalam kurung gitu ya. Bisa aja 2 tambah 3 ya gitu ya. Jadi nggak mesti ya. Jadi intinya X itu variabel. Silakan di EFG, silakan dinalar ya. Dan dicoba untuk menjawabnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan yang melibatkan P ubah variabel ya, disebut predikat kalimat terbuka atau fungsi proposisi. Contoh misalkan X lebih dari 3, Y sama dengan X tambah 10. Notasi PX misalnya PX itu adalah X lebih dari 3. Predikat dengan quantifier ya, di mana A terbalik ini X PX. Kalkulus proposisi, bidang logika yang berkaitan dengan proposisi. Kalkulus predikat, bidang logika yang berkaitan dengan predikat dan quantifier ya. Quantifier itu namanya. Prosesi biasanya di proposisi itu biasanya ya ini ya dilambangkan dengan huruf kecil P, Q atau R ya. Ya mungkin ada beberapa literatur yang pakai M atau M N dan sebagainya ya atau A B ya. Cuman
pada umumnya itu menggunakan P dan Q atau R ya. Contoh, P adalah P itu adalah 13 adalah bilangan ganjil. Q Soekarno adalah alumnus UGM. R 2 tambah 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk proposisi ada 4 bentuk, yaitu proposisi atomik, proposisi majemuk, implikasi, dan biimplikasi. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya. Proposisi tunggal. Biasanya kalimatnya hanya satu. Jurusan RPL dan SIKJ Polindra dibentuk tahun 2016. Yang B ini 2N selalu genap untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang C, I am Javanese. Yang D, orang Jawa belum tentu bisa bahasa Jawa. Ini tunggal ya, satu kalimat biasanya. Bagaimana dengan proposisi majemuk? Nah, proposisi majemuk itu gabungan dari beberapa proposisi atomik. Nah, penggabungnya itu ada 4 ya. Ada yang namanya konjungsi atau conjunction, P dan Hi ya. Kalau dalam logika biner kita mengenal N ya. Notasinya itu P, N ya. Ini Hi, P dan Hi. Kemudian disjungsi atau disjunction, P atau Hi. Kalau dalam logika biner kita mengenalnya dengan OR. Ya. Kemudian ingkaran atau negasi dari P. Tidak P atau bukan P. Notasinya itu seperti ini ya. Nah, ini bahasanya negasi dari P atau not P. Bahasa Inggrisnya itu not. Kemudian atau yang keempat itu disjungsi eksklusif. P atau Q tapi bukan keduanya. Ini biasanya OR ya. Eh, XOR. Ya, kalau dalam notasi biner itu XOR atau notasinya P XOR Q. Ini simbolnya seperti ini. Nah, kita lihat contohnya. P-nya ya. Hari ini hujan, Ki itu siswa masuk sekolah. Nah, ini kalau buat konjungsi ya tinggal ditambah dan aja. Hari ini hujan dan siswa masuk sekolah. Ya. Sama maknanya dengan hari hujan. Hari ini hujan, namun siswa masuk sekolah. Ya. Ini harusnya hari ini bukan hari hujan ya. Bagaimana kalau dinegasikan? Jadinya tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan ya. Karena ingkaran tadi itu atau bukan atau tidak tadi itu atau not. Contoh lagi, pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun. Si pemilih dalam pilkada itu sudah menikah. Nah, ini karena aturannya itu atau ya, jadi P atau hi ya. Jadinya. Pemilih dalam pilkada harus berusia 17 tahun atau sudah menikah. Jadi ini bisa dipilih salah satu. Apakah sudah 17 tahun apakah sudah menikah? Artinya kalaupun usianya belum 17 tahun, tapi sudah menikah, boleh memilih dalam pilkada. Seperti itu. Diketahui proposisi berikut. Maaf, P. Pemuda itu tinggi, pemuda itu, yang hi pemuda itu tampan. Nah, bagaimana bentuk simboliknya? Nah, misalkan yang A ini, pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, berarti P konjungsi hi ya, atau PNQ. Ya. Karena ini dan ya. Yang B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, ini di sini, yang sini itu tetap ya, dia tetap P. Ya. Tidak tampan itu artinya negasi ya. Nah,
P, koma ya, negasi Q ya, karena ini ingkaran ya. Karena di sini tampan, tapi di sini dibilang tidak tampan. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, berarti pemuda itu tidak tinggi, berarti negasi P, N, eh, negasi Q ya. Atau di sini mungkin kalau dalam notasi biner itu nen ya, NAND itu nan ya, bukan N kan ya. Nah, gitu. Silakan nanti yang D, E, dan F dilanjutkan. Coba pakailah simbol matematik untuk membentuk apa namanya apa namanya menggantikan mm, proposisi-proposisi yang ada di bawah ini. Jadi ini catatan ya. Biasanya orang itu belajar matematik sulit itu karena atau sudah pusing ya. Karena melihat simbol sebenarnya. Ya. Yang jelas itu simbolnya. Nah, permasalahannya simbol atau variabel dalam berbeda-beda literatur ya antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Ya. Bisa saja ketika kita membuat misalkan X ini ya X tambah Y sama dengan Z, Z gitu. Nah, ini di literatur A misalkan. Nah, di literatur B itu X tambah Y ini untuk penyusun ya, penyusunnya itu beda ya. Itu penyusunnya pakainya bukan X tambah Y sama dengan Z, tapi A tambah B sama dengan C. Nah, ini kalau kita tidak memahami inti dari eh, apa namanya simbol-simbol ini ya, kita bingung gitu loh. Lah kok beda formulasinya? Padahal formulasinya sama, hanya simbolnya yang berubah. Di sini kan intinya dia adalah hanya penjumlahan saja, penjumlahan dua variabel yang menghasilkan variabel tertentu. Ya, intinya sama di sini itu ada tanda plus. Ya. Hanya variabelnya yang di literatur yang satu itu pakainya X tambah Y, yang satunya A tambah B. Nah, gitu aja yang beda. Nah, makanya pemahaman-pemahaman seperti ini harus mulai dibangun ya. Jadi jangan sampai simbolnya berubah, langsung menganggap formulasinya berubah. Nah, itu yang akhirnya membuat terkadang agak pusing gitu ya. Dan malas akhirnya untuk belajar lebih lanjut. Jadi gitu. Caranya bagaimana? Nah, kita harus tahu istilah-istilah dalam matematik ya, terutama simbol-simbolnya. Karena ada beberapa simbol-simbol matematik itu yang tentu saja tidak menggunakan abjad yang familiar dengan abjad yang kita pakai. Kita pakainya itu kan huruf Latin ya. Tapi terkadang muncul notasi seperti sigma ya. Sigma itu kan huruf Yunani yang artinya itu bisa biasa digunakan untuk simbolisme penjumlahan berderet gitu ya. Nah, itu kalau tidak tahu kita baca sigma ini apa. Nah, ini yang agak membingungkan nanti ya. Atau sudut. Sudut itu biasanya pakai eh, huruf awal Yunani ya. Kalau tidak alfa ya beta ya. Atau theta. Nah, itu sudut biasanya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Tabel kebenarannya seperti ini ya. Misalkan kalau N ya, PH itu benar, berarti konjungsinya itu benar gitu ya. P benar, S salah, berarti salah. P salah, Q benar, itu berarti salah ya konjungsinya. Dua-duanya salah, itu salah semua. Ya, jadi N itu menghasilkan nilai benar jika dua-duanya ini pernyataannya benar gitu ya. Nah, kalau dalam eh, tabel kebenaran N yaitu benar ini misalkan satu ya. Jadi nilai konjungsi P N Q ini bernilai satu jika P
dan Q-nya ini nilainya satu. Kalau salah satunya nilainya bukan satu, itu dianggapnya nol ya di sini. Atau di sini salah semua. Gitu. Nah, kalau yang disjungsi ya, atau OR, ya. Kalau eh, s- salah satu nilainya ini ada yang benar, maka kesimpulannya benar ya. Misalkan di sini P dan P benar, Q benar. Nah, ketika didisjungsi itu hasilnya juga benar. Yang satu P benar, Q salah. Ini benar karena salah satunya mengandung benar ya. Yang S misalkan. Yang P ini salah. Yang Q itu benar. Berarti kesimpulannya itu benar. Ya, karena salah satunya ada yang benar. Nah, kalau yang P-nya salah, Q salah itu karena ini nggak ada yang benar, berarti kesimpulannya di sini juga salah ya, karena salah semua di sini. Ini salah. Nah, kalau negasi atau pembalik ya, kalau di sini itu benar ya dibalik jadi salah gitu kan, diingkari ya. Kalau di sini salah, di sini jadi benar. Ya. Ini paling gampang kalau kita lihat yang ini ya. Dua ini kita pakai seperti rangkaian yang sini rangkaian nanti coba saya cari ya rangkaian seri yang ini rangkaian paralel ya gitu. Kita stop share dulu yang ini ya. Kita ganti screen yang ini. Nah, oke ya. Jadi di sini ini pembuktian untuk mohon maaf gambarnya nggak terlalu jelas. Jadi pembuktian untuk eh, konjungsi atau N tadi itu ya. eh, yang bernilai benar ya atau satu atau di sini akan hidup jika dua-duanya itu nilainya benar ya. P dan H ini akan benar atau di sini itu jika dua-duanya ini saklarnya akan nyambung. Nah, itu baru ini hidup. Kita cek ya. Jika P dan H itu benar semua atau dianggap ini nyambung semua. Ini nyambung, ini nyambung. Dan yang terjadi apa? Lampunya akan menyala. Ya, kalau ini P ini menyambung dan Q ini menyambung, otomatis lampunya akan menyala. Ini menyambung ya, yang agak jelas. Nah, gini. Nah, ini menyambung, nah ini menyambung. Artinya ini berarti di sini nilainya satu ya. Atau kalau di sini benar, di sini benar, di sini juga benar. Nah, kalau salah satunya ini nggak menyambung atau tidak menyambung semua, berarti lampunya tidak menyala. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Jadi bisanya ini menyala itu kalau P dan Q ini menyambung semua. Ya, itu. Nah, nanti kita akan kasih tunjuk yang logika OR. Kita pause dulu sebentar. Oke, nah ini contoh yang disjungsi atau OR tadi itu. Nah, yang atau tadi itu ya, ini ibaratkan ini P atau Q. Ini P yang sini Q ya. Nah, tadi kan yang logika disjungsi atau OR tadi itu akan bernilai benar jika salah satunya itu benar gitu. Nah, di sini kalau diibaratkan lampu rangkaian ini ya, lampu ini akan menyala jika salah satunya ini nyambung gitu ya. Nah, kita bisa buktikan ya. Yang jelas salah satunya harus nyambung. Saklar satu, saya sambungkan. Nah, lampu nyala. Lihat dari mana? Nah, ini kan mengalir dia. Nah, ini kan ngalir ke sini. Ya, walaupun di sini tidak saya hubungkan, nah, tidak dihubungkan. Nah, begitu juga sebaliknya kalau dibalik, misalnya ini kan di sini ibaratnya P-nya B, I-nya S ya. Kalau dibalik, ini saya sambungkan. Meskipun ini tidak menyambung, ini lampu tetap menyala karena apa? Arusnya lewat sini. Nah, turun ke bawah ke sini. Nah,
Apalagi dua-duanya nyambung. Nah, tinggal milih aja arusnya lewat mana. Ini nyala. Jadi kalau salah satunya nilai nyambung atau nilainya benar, ini outputnya nilainya benar ya. Ya, seperti itu. Kalau dua-duanya tidak nyambung, baru ini nggak menyala itu karena arusnya tidak bisa lewat. Oke, seperti itu. Oke ya. Nah, untuk logika not bagaimana? Nah, ini seperti ini ya. Logika not ini digambarkan ada sumber tegangan 12 volt, kemudian ada lampu, ini sakarnya di sini. Nah, ini ketika ini nyala ya, karena arus ngalir seperti ini ya. Arus ngalir seperti ini. Ya, normal ya. Nah, nanti jadi ketika ini S ya, misalkan ini S ini B gitu ya, lampunya nyala gitu. Nah, nanti ketika saklarnya dihubungkan, malah lampunya mati karena apa? Terjadi konslet gitu ya, hubung singkat ya. Karena kan nggak ada hambatan, ini ke sini nggak ada hambatan, jadi lampunya akan mati gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dihubungkan malah mati, kalau dibuka malah hidup. Ini untuk logika not. Oke ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada disjungsi eksklusif ya. Jadi disjungsi eksklusif itu ada dua kalau di dalam notasi biner itu atau gerbang logika. Ada O, XOR atau NOR atau XNOR ya, mohon maaf ya. Ada XOR dan XNOR. Nah, kalau yang pertama adalah inclusive OR ya. Artinya atau berarti P atau Q atau keduanya. Tenaga biomedis yang dibutuhkan harus menguasai clinical problem atau biomedical problem. Jadi ini harus di sini ada kata-kata harus menguasai clinical problem atau biomedical device atau dua-duanya. Nah, kalau exclusive or itu atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Dia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Tapi bukan keduanya, artinya harus milih mau 5 tahun atau denda 10 juta kan gitu. Bukan dua-duanya. Gitu. Oke ya. Nah ini seperti ini. Operator logika disusun eksklusif itu XOR ya. Notasinya seperti ini ya. Ada tanda tambah kemudian dilingkari. Jadi kalau dua-duanya nilainya sama ya itu malah salah. Tapi kalau dua-dua nilainya beda jadi benar gitu. Jadi seperti itu. Nah kalau yang nah ini contohnya tabel proposisi majemuk. Nah, nilai kebenaran proposisi majemuk dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah ini banyak sekali ya. Misalkan P-nya benar atau true, Q-nya true, R-nya true, P konjungsi Q ya, ya jelas true ya, karena dua-duanya benar. Negasi dari Q, karena Q itu udah true berarti false. Ya. Negasi Q dikonjungsikan dengan R berarti false, karena Q-nya true, R-nya true. Ya, tapi karena Q-nya itu dibuat negasi ya atau negasi hi ya. Jadi ini false. False ketemu true ya, jadinya false. Karena ini dikonjungsikan ya. Terus eh P konjungsi hi didisjungsikan dengan negasi hi konjungsi R. Nah, kita lihat P konjungsi hi-nya kan true ya. Kemudian negasi hi konjungsi R itu false. Nah, true ketemu false, di sini ada tanda disjungsi. Nah, karena atau ya. Kalau atau itu salah satunya bernilai benar, maka kan tetap benar ya. Karena di sini T, true yang di sini adalah false. Nah, tetap true di sini.
Ya. Yang baris kedua juga sama ya. Ketika P-nya true, Q-nya true, R-nya false. P konjungsi Q itu true, negasi Q itu false. Ya, karena Q-nya kan true. Nah, negasi Q konjungsi R, ya, ini ya, F ketemu F ya. Ya, tadi kan kalau logikanya N itu kalau ininya salah semua, berarti sini salah itu. Makanya ini F false ketemu false jadi false. Nah, kemudian di sini P konjungsi Q itu true, kemudian negasi Q konjungsi R itu false. Jadi true ketemu false lagi ketika didiskusikan nilainya true. Ya. Yang ke bawah silahkan dibaca sendiri dan coba dinalar apakah nilainya juga benar. Ya, sebenarnya benar semua nilainya ini. Nah, seperti yang terakhir ini ya, itu langsung terakhir aja ya. Misalkan P-nya false, Q-nya false, R-nya false. P konjungsi Q ya, false. Karena ini false ketemu false. Ketika dikonjungsikan tuh false. Kemudian negasinya Q itu karena ini false, di sini true ya. Karena kebalikannya dari false itu true. Kemudian di sini konjungsi negasi Q, konjungsi R, false. Karena apa? Q-nya false, eh Q-nya true ya. Karena ini negasi Q kan, true ketemu false ya. True ketemu false menjadi false. Nah, R-nya kan false. Nah, di sini false karena apa? P konjungsi Q-nya itu false, didisjungsikan dengan negasi Q, konjungsi R. Ya, ini kan false. Nah, kalau disjungsi itu semuanya false ya, hasilnya false. Nah, disjungsi itu bisa true kalau salah satunya atau keduanya itu nilainya true. Nah, karena ini dua-duanya nilainya false ya, ini P konjungsi Q dan negasi Q konjungsi R itu nilainya false, ya false jadinya. Nah, proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Dan proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus. Nah, contohnya P disjung P disjungsi negasi untuk P konjungsi Q ya. Berarti misalkan P-nya di sini true, Q-nya true. P konjungsi Q true ya, karena ini konjungsi ya atau N ya. Nah, negasi P konjungsi Q itu adalah false karena kebalikan dari ini ya. Nah, di sini tautologinya jadi salah ya karena P-nya itu true ya. Kemudian negasi P konjungsi Q-nya itu adalah false ya. Oke ya gitu ya. Jadi ini T ketemu F ya. Disjungsikan karena salah satunya nilainya true, jadinya nilainya true di sini. Yang bawah ini juga sama ya. Yang jelas ini semuanya benar ya untuk semua kasus karena tautologi. Nah, bagaimana dengan kontradiksi? Ya, kontradiksi itu contohnya seperti ini. P konjungsi Q dikonjungsikan dengan negasi P disjungsi Q. Nah, kita lihat. P-nya true, Q-nya true, P konjungsi Q true, P disjungsi Q true. Negasi P konjungsi Q itu false. Nah, kita lihat P konjungsi Q-nya berapa? Atau apa? True ya. True dikonjungsikan dengan negasi P konjungsi Q. Berapa? Lihat ini false. Berarti true ketemu false. Kemudian dijungsikan. Nah, karena dikonjungsikan ya. Karena konjungsi itu nilainya false. Kalau salah satunya itu ada false-nya atau dua-duanya false. Yang di sini true ketemu false. Kalau di sini false. Dan seterusnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian proposisi ekuivalen.
dua buah proposisi majemuk P, P, Hi, dan seterusnya, dan Hi, P, Hi, dan seterusnya, disebut ekuivalen secara logika jika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Notasi P, P, Hi, dan seterusnya, kemudian Hi, P, Hi, dan seterusnya, bisa lihat hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan itu, asalkan ada negasi P, konjungsi Hi itu bisa sama dengan ya, atau bisa dibuat negasi P, disjungsi negasi Hi. Nah, kita bisa lihat nanti. Misalkan P-nya true, Hi-nya true. P konjungsi Hi itu true ya, karena ini nilainya true semua. Negasinya adalah false. Ya. Nah, di sini kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang negasi ini ya, yang ini sama enggak ya? Kan ekuivalen itu artinya sama. Kita buktikan. Negasi P itu false karena kebalikan dari true. Negasi Hi juga false karena kebalikan dari true. Nah, kemudian kita disjungsikan. Ya. False ketemu false karena disjungsi itu kalau false semua itu nilainya false. Berarti di sini false. Sama ya. Nah, artinya sama ini. Menunjukkan seperti itu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian lagi hukum-hukum identitas ya. Di mana nanti bisa dibaca sendiri ya. Di sini eh, ada beberapa hukum. Nanti kita sambil belajar dan mencari contoh lebih lanjut ya. Karena di sini kebanyakan hanya simbol-simbol saja sebenarnya. Oke, seperti itu. Nah, silahkan ini nanti bisa dikerjakan soal-soalnya sampai halaman ini saja ya. Jadi soalnya itu ada tiga, halaman 36, halaman 37, halaman 38, halaman 39. Nah, halaman 39 tidak perlu dikerjakan ya, karena itu jawaban. Jadi halaman 37 sampai halaman 3, maaf, halaman 36 sampai halaman 38 saja. Ya, ini karena slide-nya sampai 83, nanti kita bahas dua part ya. Semoga bisa pembahasan ini bisa dipahami bersama. Nanti silahkan kritik dan komen maupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.